Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan tampaknya masih melanjutkan pelemahan dan semakin menjauh meninggalkan level 7 ribuan, bahkan di penutupan perdagangan hari ini sudah berada di level 6.500-an. Dari sisi global, krisis perbankan yang semakin meluas dan sampai menjalar kepada Credit Suisse tampaknya menjadi fokus dari perhatian dari investor. Kemudian harga komoditas hari ini beberapa mengalami pelemahan yang cukup dalam, harga minyak mentah kemudian juga dan tampaknya juga terdampak dari pelemahan harga saham-sahamnya di sepanjang perdagangan hari ini. Namun yang cukup menarik dari perbankan Big Cap hari ini, BBCA kembali melakukan RUPST, ini terkait juga dengan pembagian dividen tahun buku 2022, dan yang terbaru Bank Indonesia tampaknya mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David San Oval. Inilah IDX Succession Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Tekanan tampaknya masih terus berlanjut dan semakin jauh meninggalkan level 7 ribuan, bahkan level 6.900, 6.800, dan posisi saat ini indeks harga saham gabungan sudah berada di level 6.500-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa di 6.628,137, beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona hijau dan bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.630,768. Dan tampaknya level ini tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan, langsung berbalik arah ke zona merah, bahkan mengalami koreksi yang cukup dalam pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Indeks harga saham gabungan hari ini lebih dominan bergerak di zona merah dan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tadi sempat mengalami koreksi lebih dalam jika dibandingkan dengan perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.542,792. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah dengan pelemahan agak sedikit lebih terbatas pemirsa, karena di sepanjang perdagangan tadi indeks harga saham gabungan sempat melemah di atas 1%. Di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 0,94% dan ditutup di level 6.565,728. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami pelemahan di 0,26%. Jakarta Islamic Index juga melemah cukup dalam di 1,00%, sementara LQ45 tertekan di 0,63% dan ditutup di level 908,446. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Sektor kesehatan satu-satunya mengalami penguatan di 0,78%, sementara pemberat datang dari sektor energi hari ini melemah dalam di 2,76%, seiring kejatuhan dari beberapa harga komoditas seperti minyak mentah, kemudian juga harga batu bara pemirsa. Kemudian disusul oleh teknologi, hari ini Gotoh juga tertekan cukup dalam, di mana memberikan kontribusi terhadap sektor teknologi melemah di 2,64%. Konsumsi primer juga mengalami pelemahan di 0,98%. Selanjutnya kita akan coba lihat pemirsa saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dari perbankan Big Cap tampaknya beberapa berbalik arah sehingga menahan laju pelemahan yang terjadi. BBRI itu menguat di 4.730, BBNI juga menguat di 8.875. Laju hari ini sahamnya melaju cukup kencang dan ditutup di level 394, dan Adaro Mineral mengalami penguatan di tengah beberapa saham pertambangan batubara lainnya hari ini mengalami koreksi 1.080. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Dari perbankan Big Cap BMRI,
memberikan kontribusi sudah meninggalkan level 10 ribuan kembali, ditutup di 9.875. MDKA hari ini juga tertekan cukup dalam dan sudah meninggalkan level 4 ribuan, tepatnya di 3.890. Goto hari ini melemah cukup signifikan dan kembali meninggalkan level 120-an dan ditutup di 116. Sementara selanjutnya ada cuan yang mengalami penguatan signifikan di beberapa perdagangan hari terakhir, bahkan sempat beberapa kali mengalami auto reject atas. Hari ini koreksi dan ditutup di level 770 maksud kami. Dari update pasar domestik, pemirsa, kita akan coba lihat data terakhir dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Posisi Nikkei melemah di 0,80% di 27.10,60. SCM melemah di 0,83% di 3.144,78. Korsel, Kospi Korea Selatan maksud kami melemah di 0,08% di 2.377,91 dan Hang Seng juga melemah cukup dalam di 2,09% di 19.131.